Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai konsep dan fungsi bahasa Indonesia. Pada mata kuliah bahasa Indonesia ini, sebelum akhirnya kita membahas mengenai hal-hal yang lebih mendetail dan lebih kompleks, alangkah lebih baiknya kita membahas mengenai hal-hal dasar dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jika menganut peribahasa, tak kenal maka tak aruf, maka disinilah kita akan menerapkan hal tersebut, dimana sebelum akhirnya agar dapat memahami setiap materi yang akan kita bahas untuk kedepannya, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu mengenai bahasa itu sendiri. Secara tidak sadar, baik sadar dan tidak sadar sebetulnya, dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam satu kegiatan dalam 24 jam yang kita lakukan, itu didominasi oleh bahasa, secara sadar ataupun tidak. Mengapa demikian? Karena mau tidak mau, setiap aktivitas yang kita lakukan pasti akan melibatkan bahasa di dalamnya. Dimulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur, itu kita akan menggunakan bahasa yang menjadi dominasi dalam kegiatan sehari-hari kita itu tadi. Namun, pernahkah kita berpikir mengenai bahasa sendiri itu apa sih? Di sini ada dijelaskan bahwa apa itu bahasa. Bahasa merupakan ucapan atau tulisan verbal untuk menyatakan dan mengungkapkan sebuah ide atau gagasan. Jadi, bahasa itu merupakan ucapan ataupun tulisan verbal. Jadi merupakan sesuatu yang verbal, baik diucapkan ataupun diungkapkan melalui media tulis. Untuk apa? Untuk menyatakan sebuah ide atau gagasan. Jadi untuk menyampaikan ide atau untuk menyampaikan sesuatu hal yang ingin kita sampaikan, tentunya itu kita menggunakan bahasa. Nah, itulah dari bahasa, hakikat dari bahasa itu sendiri, yaitu ucapan atau tulisan verbal untuk menyatakan dan mengungkapkan sebuah ide atau gagasan. Nah, disadari atau tidak, ketika kita hendak menyampaikan atau berbicara sesuatu, itu merupakan buah dari pikiran atau gagasan yang ingin kita sampaikan, baik itu dalam mengemukakan pendapat atau misalkan sedang berbicara, sekalipun sedang berbicara dengan teman bicara kita. Nah, ketika kita sedang berbicara, tentunya ada hal yang ingin kita sampaikan. Nah, itu merupakan sadar atau tidak sadar, itu merupakan gagasan yang ingin kita sampaikan atau ide yang ingin kita sampaikan dengan menggunakan bahasa tentunya. Jadi, dikatakan bahasa itu merupakan ucapan atau tulisan verbal yang digunakan menyatakan atau mengungkapkan sebuah ide atau gagasan. Secara umum seperti ini. Adapun pendapat lain yaitu ini lebih rinci dibanding pengertian yang tadi dikatakan. Nah, di sini ada menurut Goris Karaf. Nah, jadi Goris Karaf ini dia mengatakan bahwa bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, di sini Goris Karaf dia menjabarkan atau mendefinisikan bahasa sedikit lebih mendetail dari tadi. Jika tadi merupakan pengertian bahasa secara umum, ini pengertian ini lebih mendetail lagi, yaitu dikatakan sebagai bahasa itu sebagai simbol bunyi katanya yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, jadi sebetulnya pengertian yang diungkapkan oleh Goris Karaf ini sudah sedikit menyinggung mengenai bahasa lebih mendetail. Nah, pengertian seperti ini yang lebih detail ini akan kita temui jika kita memang mengambil jurusan bahasa Indonesia, di mana dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali ahli yang mendefinisikan mengenai bahasa lebih rinci tentunya. Nah, akan tetapi karena kita memang bukan jurusan bahasa Indonesia, jadi kita hanya akan mengulas sedikit saja mengenai atau berkenalan sedikit saja mengenai apa itu bahasa. Nah, jadi yang seperti yang kita ketahui, bahasa itu merupakan simbol bunyi ya. Simbol bunyi, karena jika memang kita rinci, kita bahas
lebih detail mengenai bahasa, itu nanti takutnya concern dari pembelajaran kita akan menjadi kemana-mana ya. Seperti itu. Kita hanya di sini hanya berkenalan secara sekilas sedikit saja ya. Nah, jadi kembali lagi ke bahasan bahwa bahasa itu katanya menurut Goris Keraf merupakan simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, simbol bunyi ini jika dikaitkan dengan pengertian tadi, itu tentunya walau simbol bunyi ini memang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Artinya simbol bunyi ini dia bisa diujarkan secara lisan tentunya. Nah, dari simbol bunyi yang diujarkan secara lisan karena terhasil dari alat ucap manusia, maka simbol-simbol bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia ini bisa dituturkan secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua pengertian tadi bahwa bahasa itu merupakan simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan dapat digunakan baik secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan ide atau gagasan dari seseorang, dari gagasan kita, dari diri kita sendiri. Nah, itulah mengenai bahasa. Lantas selanjutnya apa sih fungsi dari bahasa itu sendiri? Nah, secara tidak sadar dari kita membahas mengenai definisi bahasa tadi, di sana sudah dibahas mengenai sekilas mengenai ada fungsinya, ada muatan fungsinya dari definisi bahasa tadi, yaitu apa sebagai alat komunikasi tadi gitu ya, jadi katakan. Jadi di sini ada beberapa fungsi mengenai bahasa, yaitu sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat integrasi dan adaptasi. Ini merupakan satu paket antara integrasi dan adaptasi, dan juga dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial dan juga tadi alat komunikasi sudah ya. Kita akan bahas satu persatu mengenai fungsi dari bahasa ini. Nah, fungsi pertama yaitu bahasa berfungsi sebagai ekspresi diri. Nah, apa maksudnya ini? Nah, jadi dalam peranannya, dalam fungsinya untuk mengekspresikan diri, di sini bahasa dapat digunakan untuk meluapkan atau menggambarkan atau menguraikan apa yang kita rasakan sebagai wujud ekspresi dari diri kita sendiri. Misalnya, ketika ini contoh sederhananya saja ya, ketika misalnya bayi lapar atau bayi sedang haus, maka dia akan mengekspresikan apa yang dia rasakan itu dengan menangis. Nah, itu adalah bayi karena dia belum bisa menggunakan bahasa, belum mengenal bahasa. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang sudah dewasa yang dapat menggunakan bahasa? Tentu saja untuk mengekspresikan diri melalui menggunakan bahasa itu akan menjadi lebih kompleks. Kalau tadi karena bayi belum mengenal bahasa, dia hanya mengekspresikan dirinya atau mengekspresikan apa yang dia rasakan seperti lapar itu dengan menangis, maka orang yang lebih dewasa lebih kompleks. Bisa saja dia misalkan ketika dia merasa sakit hati, dia akan mengungkapkan mengekspresikan dirinya misalnya dengan membuat quotes. Biasanya begitu kan, kalau orang lagi patah hati, lagi sedih, tiba-tiba dia suka menjadi orang bijak gitu ya, untuk mengekspresikan apa yang sedang dia rasakan. Entah itu tidak hanya sedang sedih, tapi sedang bahagia pun dapat diekspresikan misalkan melalui kata-kata atau melalui bernyanyi. Jadi tidak hanya bermain ekspresi muka gitu ya, tapi juga bisa mengekspresikan dengan tadi walaupun hanya lewat quotes gitu, itu merupakan bentuk ekspresi diri gitu. Apalagi ya kalau lagi galau itu tiba-tiba di story WA atau di IG story, itu banyak sekali kata-kata bijak ya yang dihasilkan dari orang-orang yang sedang sedih. Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh fungsi bahasa sebagai ekspresi diri. Atau misalnya dalam membacakan puisi itu tentunya kita akan lebih ekspresif ya, karena di situ ada bermain olah rasa juga begitu ya. Banyak sekali contoh untuk mengekspresikan diri ini ya, macam-macam sekali. Nah, selanjutnya fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, komunikasi ini merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri. Maksudnya apa akibat yang lebih jauh dari ekspresi diri? Nah, jadi komunikasi ini tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak diterima atau tidak dipahami oleh orang lain. Nah,
Kenapa dikatakan komunikasi merupakan dampak yang lebih dari ekspresi diri? Karena tadi komunikasi itu tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita, apa yang kita ekspresikan, tidak ditangkap oleh teman bicara kita. Karena kan hakikatnya komunikasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Artinya ketika terjalin komunikasi, teman bicara kita itu harus memahami apa yang kita sampaikan. Misalnya ketika kita hendak mengekspresikan sesuatu, misalnya kita lagi sedih nih, ketika kita lagi sedih kita berusaha untuk curhat dengan teman lah, seperti itu. Nah, ketika terjadinya kita menyampaikan atau mengekspresikan apa yang kita rasakan kepada teman kita, misalnya kita lagi sedih atau kita lagi sebel kepada teman bicara kita. Nah, ketika teman bicara kita ini, kita sedang mengekspresikan diri nih tentang apa yang kita rasakan kepada teman kita. Nah, ketika teman kita ini dia tidak menangkap maksud dari atau tidak paham dengan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita rasakan misalkan, tentu saja komunikasi yang terjadi ini tidak akan lancar. Karena hakikatnya ketika kita berkomunikasi itu, kegiatan komunikasi itu merupakan kegiatan yang kita saling memahami. Jadi komunikasi yang baik itu akan terjalin apabila teman bicara kita itu memahami, dapat menangkap maksud dari apa yang kita sampaikan, sehingga terjadilah komunikasi. Nah, itu ya. Jadi ada saling kesepemahaman. Seperti itu. Nah, jadi banyak sekali contoh-contoh kegiatan dari fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ini. Tentunya ini yang akan mendominasi kegiatan sehari-hari kita. Contohnya apa? Ketika kita misalnya hendak berjual beli, itu tentunya kita akan melakukan komunikasi dengan pedagang. Nah, begitu komunikasi tidak akan berjalan ketika misalkan pedagang atau kita sebagai pembeli tidak menerima maksud dari si pedagang. Begitupun sebaliknya, itu dari penjual. Nah, misalkan komunikasi juga akan terjadi ketika misalnya kita hendak kalau tatap muka ya, dalam pembelajaran gitu kan, di ruang secara langsung, atau akan terjadi, atau misalkan sebetulnya percakapan atau komunikasi juga akan terjadi baik secara langsung ataupun tidak. Kalau secara langsung tadi sudah disebutkan beberapa contohnya. Bagaimana secara tidak ya? Kalau secara tidak, komunikasinya menggunakan media seperti misalnya melalui chatting, lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat Facebook, atau lewat Zoom, Google Google Meeting, begitu ya. Banyak sekali sekarang, apalagi di zaman pandemi, sepertinya kegiatan lebih banyak komunikasi itu melalui alat komunikasi atau suatu media, begitu ya. Nah, dengan komunikasi juga sebetulnya itu akan membentuk kerjasama ya antara kita dengan teman kita. Nah, intinya seperti itu. Banyaklah contoh-contoh dari fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ya, akan sangat kita rasakan sendiri, baik itu melalui kegiatan bertelepon atau apapun. Banyak sekali. Selanjutnya, fungsi bahasa sebagai alat beradaptasi dan kontrol sosial. Nah, alat adaptasi dan integrasi di sini kurang ya. Nah, jadi maksudnya adaptasi apa? Nah, ketika ada kata-kata adaptasi berarti ada suatu hal yang baru. Contohnya seperti ini ya, fungsi bahasa, peranan bahasa dalam lingkungan baru tuh. Jadi berfungsi sebagai alat adaptasi dan integrasi sosial. Jadi contohnya gini, contoh sederhananya. Ketika misalnya kita berada di lingkungan baru nih, tentu saja kita misalnya pindah rumah atau apa dalam lingkungan baru lah. Kita sebagai orang baru dalam lingkungan tersebut, tentunya lingkungan itu menjadi lingkungan baru bagi kita. Maka kita secara perlahan akan memahami, mempelajari bagaimana adat istiadat di situ. Kalau itu memang daerah baru ya, misalkan orang Sunda pindah ke Jawa gitu, atau sebaliknya. Maka yang dilakukan adalah jika kita ingin hidup harmonis, hidup baik-baik saja dengan masyarakat yang baru tersebut, tentunya kita harus mempelajari bagaimana tata krama di situ, bagaimana adat istiadat di situ, bagaimana kebiasaan-kebiasaan di lingkungan baru tersebut. Nah, jadi kita bagaimana tingkah laku yang baik. Nah, jadi kita harus menyesuaikan diri kita dengan lingkungan baru tersebut. Nah, menyesuaikan diri ini itu merupakan proses dari adaptasi. Nah, jadi kita harus beradaptasi
dengan apa? Bagaimana kita mengenal tata krama, bagaimana kita mengenal kebiasaan di lingkungan baru, dan bagaimana kita misalnya dengan bagaimana misalnya kita mengetahui adat istiadat dalam lingkungan baru, yaitu digunakan dengan bahasa. Untuk memahami lingkungan baru tentunya kita harus menggunakan bahasa agar dapat beradaptasi. Nah, ketika kita sudah beradaptasi dengan baik dengan lingkungan baru, maka itu secara otomatis kita akan mudah berbaur dengan lingkungan baru tersebut. Nah, berbaur ini merupakan integrasi ya. Nah, jadi ketika kita sudah beradaptasi dengan lingkungan baru untuk menjalin hubungan yang baik tentunya di lingkungan itu, makanya kita beradaptasi, kemudian kita membaurkan diri kita dalam lingkungan tersebut. Begitu. Ya. Itu adalah dengan semuanya itu dapat dilakukan dengan bahasa, baik itu kita memperhatikan bagaimana mereka berbicara atau bagaimana kita agar bisa berbaur kepada mereka, itu tentunya kita akan menggunakan bahasa. Contoh sederhananya lah, misalnya ketika kalian awalnya kalian kan tidak saling mengenal, tapi kalian bisa menjadi kenal dan berada dalam satu kelas ini merupakan awalnya untuk lingkungan baru kan. Kalian tuh ada yang dari sekolah mana, mungkin walaupun ada mungkin yang sudah kenal, tapi tetap untuk lingkungan baru ini itu kalian adalah hal yang baru untuk memasuki universitas. Nah, misalnya ketika kalian mendaftar ke Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan jurusan yang kalian pilih, nah tentunya ketika kalian disatukan itu merupakan lingkungan baru bagi kalian. Bagaimana caranya agar kalian bisa hidup rukun ya, bisa menjalin hubungan yang baik antara anggota atau anggota masyarakat di universitas. Dalam hal ini kita kerucutkan lagi dalam lingkungan kelas ini, karena kelas ini merupakan lingkungan baru bagi kalian dengan orang-orang yang baru. Yang kalian lakukan adalah apa? Beradaptasinya melalui apa? Ya melalui dengan menggunakan bahasa, dengan cara berkomunikasi, dengan cara ngobrol. Nah, jadi fungsi bahasa di sini lebih jauh dari komunikasi. Dia juga dapat menyesuaikan diri kita dan membuat kita berbaur dengan lingkungan yang baru, begitu ya. Awalnya kalian pun pasti berkomunikasi dulu, basa-basi dulu, sehingga sekarang terjalin menjadi satu kelas yang kompak seperti itu. Itu adalah peranan bahasa. Selain itu juga bahasa dapat digunakan sebagai alat kontrol sosial, dimana misalnya jadi semua kegiatan sosial itu akan berjalan dengan baik karena diatur dengan mempergunakan bahasa gitu. Jadi di sini dengan bahasa juga kita dapat mengontrol atau mengontrol diri kita sehingga kita tidak terlibat misalkan dengan konflik-konflik gitu ya. Nah, di sini bahasa berperan juga dapat mengatur segala kegiatan dan aktivitas dengan bahasa. Nah, perlu kalian ketahui di sini saya ingin menekankan bahwa fungsi bahasa yang telah dijelaskan tadi, dari mulai alat ekspresi diri, terus alat komunikasi, alat untuk beradaptasi dan integrasi sosial pun kontrol sosial, itu merupakan fungsi bahasa secara umum. Dalam artian bahasa manapun itu memiliki fungsi seperti ini. Nah, tolong dibedakan ya antara fungsi bahasa secara umum dan fungsi bahasa secara khusus. Maksudnya apa? Misalkan ketika sudah mengerucutkan misalkan fungsi bahasa Indonesia, saya hanya ya. Di sini dikatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Artinya ini bukan fungsi bahasa secara umum, tapi memang fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional. Fungsinya apa nih? Bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia nasional ini sudah mengerucut. Kalau tadi fungsi bahasa secara umum, kalau ini merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, artinya sudah mengerucut ya. Pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebangsaan. Kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Keempat, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah, antar warga, dan antar budaya. Ini merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi sudah mengerucut. Nah, selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia sebagai
Bahasa negara, fungsinya yang pertama apa? Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Artinya dalam setiap kegiatan resmi, setiap dalam rapat kepresidenan misalnya atau rapat apa itu menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Jelas, seperti dalam kita misalnya seperti ini menyampaikan materi menggunakan bahasa Indonesia, kecuali mungkin untuk mata kuliah atau mata pelajaran bahasa daerah ya. Ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional atau kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah itu ya, ini sudah dijelaskan fungsi bahasa Indonesia secara fungsi bahasa secara khusus, yaitu fungsi bahasa secara khususnya apa? Ya, fungsi bahasa Indonesia dijelaskan seperti itu ya. Nah, jadi dari yang telah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan pertama, bahasa adalah simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, baik itu dapat disampaikan digunakan secara lisan ataupun secara tulisan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Yang kedua, yaitu fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu ada pertama sebagai alat ekspresi diri, alat komunikasi, sebagai alat adaptasi dan integrasi sosial, juga kontrol sosial, begitu ya, itu fungsi bahasa. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara itu mempunyai fungsinya masing-masing. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai konsep dan fungsi bahasa pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan yang saya sampaikan ada kesalahan kata-kata atau ada ketidakjelasan atau sehingga menghambat pemahaman kalian untuk memahami materi ini. Oleh karena itu, mengenai hal-hal yang belum bisa dipahami, maka silakan untuk dapat dibahas di pertemuan selanjutnya. Saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.